Bismillah, halo teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kepada pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM. Dipersilakan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Bu, ada suatu ungkapan, mungkin di sini anak-anak juga tahu ungkapan ini gitu, karena memang sudah terdengar familiar ya dengan ungkapan ini, yaitu manjada wajada, dan artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yang mana apabila kita belajar dengan giat, kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan rajin gitu. Nah, hasil dari belajar kita itu akan menjadikan kita dapat mencapai mimpi yang ingin kita kejar. Jadi melalui proses dari hari ke hari dengan belajar, maka kita insya Allah akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, sebelum masuk pada materi pada hari ini, minggu lalu itu kita telah belajar tentang apa ya? Rukun iman. Rukun iman itu yang 6 ya. Sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani rukun iman yang 6 tersebut sebagai bentuk takwa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingin bertanya, kenapa sih kita diharuskan untuk memakan makanan yang bergizi? Apakah ada yang ingin dijawab? Saya, Bu. Ya, silakan dengan Ananda siapa? Silma. Oh ya, maaf ya Ibu agak lupa. Silakan. Silma. Ya. Supaya sehat, Bu. Supaya sehat. Ya, betul ya. Nah, pertanyaan yang kedua, yang kalian ketahui, makanan apa aja sih yang bergizi untuk menyehatkan tubuh kita itu? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dengan Ananda siapa? Ibu, maaf lupa. Hermayanti. Hermayanti. Ya, silakan Ananda. Daging, Daging, buah-buahan, sayuran. Ya, bagus ya jawabannya, karena memang seperti yang tadi telah disebutkan, makanan yang bergizi itu yaitu makanan yang dapat menyehatkan untuk tubuh kita, dan pokoknya makanan yang bergizi itu bagus untuk tubuh kita. Dan contohnya seperti yang Ananda Hedamayanti sebutkan, bahwa contoh dari makanan yang bergizi itu seperti sayuran, buah-buahan, daging, susu, ya, yang seperti itu. Nah, adapun masuk kepada ini materi pada hari ini, yaitu tentang makanan dan minuman halal dan haram. Tujuan kita untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada hari ini itu untuk kita juga dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, agar kita menjaga pola hidup sehat kita, menjaga pola makan kita, serta menjaga kesehatan kita, seperti itu ya. Nah, sebelum memasuki inti materi, di sini ada 1, 2, 3 gambar inti yang boleh anak-anak cermati. Ibu kasih waktu selama 2 menit. Nanti Ibu akan tunjuk secara acak apa sih maksud dari gambar yang pertama, yang kedua, serta yang ketiga ini. Nah, yang pertama nih, ada yang mau menjelaskan atau Ibu tunjuk langsung aja ya? Yang gambar pertama, coba kepada Ananda Silma, silakan untuk menjelaskan maksud dari gambar pertama ini. Di gambar pertama ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Semua itu termasuk kepada makanan yang bergizi dan sehat bagi tubuh. Dan semua makanan yang ada di sana, Ya, halal. Insya Allah ya. Terima kasih kepada Ananda Silma yang telah menjelaskan maksud dari gambar yang pertama ini ya. Lalu yang kedua itu ada
yang kedua ada babi. Babi termasuk kepada makanan yang diharamkan. Dari mulai bulu sampai daging, pokoknya seluruh yang ada di babi haram. Ya, bagus sekali untuk pernyataannya ya. Nah, lalu ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini ada seorang ya. Itu ada gambar minuman. Ada yang mau menjelaskan maksud dari gambar ketiga ini? Ibu tunjuk ya kepada Ananda Hermaiti, silakan. Jadi di gambar yang ketiga itu ada seorang yang lagi menghayal buat mau minum minuman keras. Di gambar itu kan ada label no-nya gitu ya. Nah jadi sudah jelas gitu kalau misalkan minuman keras atau alkohol gitu ya Bu, haram itu nggak boleh dikonsumsi. Jadi lebih baik kita menghindari minuman tersebut. Betul sekali ya. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali maksud dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Betul sekali ya yang tadi telah disebutkan oleh Ananda Silma dan Ananda Hedamayanti bahwa gambar pertama itu tentang makanan bergizi dan sehat, tentunya halal untuk tubuh kita, karena memang pada dasarnya makanan yang halal serta bergizi itu menyehatkan bagi tubuh kita. Lalu adapun di sini ya yang termasuk kepada makanan dan minuman yang haram, betul sekali yang tadi telah disebutkan bahwa apapun segala sesuatu yang berada dalam hewan babi ini itu adalah haram, baik itu dari bulunya, apalagi sampai dagingnya seperti itu. Nah yang ketiga, betul bahwa minuman alkohol, minuman keras yang tertera ini adalah minuman yang haram untuk kita minum, karena memang sudah dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya kita sebagai muslim untuk menjauhi minuman haram tersebut. Setelah tadi kita telah menjelaskan tentang maksud dari gambar-gambar yang tertera dalam peta konsep atau MMP yang telah Ibu buat, sekarang mungkin akan lebih diperjelaskan mengenai materi makanan yang halal dan haram, makanan serta minuman halal dan haram. Yang pertama ada definisi. Yang pertama itu ada definisi dari makanan yang halal. Makanan yang halal itu yaitu makanan yang kita boleh makan sesuai dengan syariat Islam. Jadi makanan yang halal itu pokoknya termasuk semua makanan yang termasuk kecuali yang Allah larang seperti itu. Selanjutnya yaitu berarti tadi apa definisinya itu sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam. Nah, selanjutnya ada pun kriteria-kriteria dari yang sesuai syariat Islam itu. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau dari segi zatnya. Yang mana maksudnya itu kita tahu gitu bahwa bentuk dari misal ayam nih. Ayam itu kan kita tahu bahwa ayam itu termasuk ke dalam makanan yang halal. Berarti itu adalah termasuk halal dari segi wujudnya. Yang kedua yaitu halal dari segi mendapatkannya. Maksudnya dari segi mendapatkannya itu yaitu ketika kita akan membeli makanannya, nah kita itu dengan sesuai kesepakatan kita membayarnya gitu. Nah jadi itu sudah termasuk ke dalam halal untuk mendapatkannya. Nah dari yang ketiga, kriteria yang ketiga itu halal dari cara pengolahannya. Contohnya ini kan sering kita lihat apalagi nih ketika Idul Adha, kan ketika menyembelih hewannya itu sapi ya, sering ditemukan memang sudah keharusan gitu untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Nah itu salah satu dari proses pengolahan yang halal bagi makanan seperti itu ya. Itu adalah kriteria dari makanan yang halal. Jadi yang pertama makanan yang halal itu halal dari segi wujudnya, yang kedua halal dari segi mendapatkannya, dan yang ketiga halal dari segi cara pengolahannya.
Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bih, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sudah jelas ya, dikarenakan makanan halal itu sudah tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Boleh ya sambil dihafal juga gitu, sambil dipahami juga tentang dalilnya. Nah, lanjut ya, sekarang masuk ke dalam makanan yang haram. Makanan yang haram itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Makanan haram. Haram. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, boleh ya nanti dibuka masing-masing Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang mana terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah itu makanan yang haram itu yaitu bangkai, darah, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, lalu ada daging babi, lalu ada hewan yang dicekik, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam oleh binatang lain, serta hewan yang dipukul. Nah, lalu adapun selain itu hewan yang termasuk ke dalam makanan yang haram itu yaitu hewan yang disembelih untuk menyembah berhala. Nah, itu tidak diperbolehkan ya untuk kita konsumsi, karena memang sudah jelas sesuai syariat Islam juga bahwa makanan yang telah disebutkan adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Nah, lalu ada minuman halal dan yang termasuk ke dalam haram. Nah, sesuai dalam hadis riwayat Abu Daud, yang mana dijelaskan bahwa dalam riwayat tersebut yang memabukkan atau yang termasuk ke dalam minuman yang haram itu yaitu khamar. Khamar ya. Khamar yaitu memabukkan. Ya, memabukkan khamar. Yang termasuk ke dalam yang memabukkan itu yaitu minuman yang beralkohol, yaitu yang kita sering temui di televisi, di berita-berita itu kan suka ada minuman-minuman keras. Nah, itu minuman keras itu termasuk ke dalam minuman yang haram ya untuk kita konsumsi. Yang kedua yaitu minuman yang terkena najis ataupun minuman yang najis gitu ya. Dan yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Minuman yang didapatkan dengan cara batil itu yaitu dengan cara merampok. Meskipun kita minumannya itu termasuk ke dalam minuman yang halal, misalnya kita pengen minum susu, tapi susunya itu kita dapatkan dengan cara merampok, merampas kepemilikan orang lain gitu. Nah, dan tidak membayarnya gitu. Nah, itu termasuk ke dalam minuman yang haram untuk diminum. Ya, sampai sini dari minuman yang haram. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ya, silakan. Saya Bu. Iya, boleh. Ibu, apakah ada minuman lain yang mengandung silang halal? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Apakah ada yang termasuk ke dalam minuman yang alkohol gitu ya yang diharamkan untuk kita konsumsi? Memang minuman alkohol itu diharamkan karena memabukkan. Nah, adapun mungkin lebih kepada barang-barang ya atau barang-barang ataupun obat yang dilarang untuk kita konsumsi, yaitu termasuk ke dalam zat-zat psikotropika, yaitu obat-obatan terlarang. Kita ketahui apabila kita sering nonton berita gitu ya. Nah, zat-zat psikotropika itu yaitu seperti obat terlarang narkoba, lalu ada yang ganja, sabu, nah kayak gitu ya. Itu termasuk ke dalam hal yang memabukkan dan tidak boleh kita konsumsi. Selanjutnya ada manfaat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, yang pertama sudah pasti tadi kan di awal telah dijelaskan bahwa makanan dan minuman halal yang kita konsumsi itu menyehatkan dan bergizi bagi tubuh kita. Jadi memang makanan dan minuman yang halal itu baik untuk tubuh kita, tetap menyehatkan. Maka dianjurkan kita untuk sering mengkonsumsinya di kehidupan sehari-hari. Nah,
Berarti tadi menyehatkan ya. Menyehatkan. Nah, yang kedua, sudah pasti kita dapat ridho dari Allah, diridhoi ya. Yang ketiga, manfaat dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu bentuknya akhlakul karimah atau akhlak-akhlak yang baik bagi diri kita sendiri gitu ya, dengan minum dan memakan makanan yang halal. Adapun yang kedua, yang terakhir yaitu madarat ya. Madarat ataupun hal-hal yang buruk terjadi kepada kita apabila kita memakan dan meminum yang haram gitu ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tentunya amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah tidak diterima ya. Maka dari itu sudah seharusnya gitu kita menjauhi makanan dan minuman yang Allah larang, dan baiknya kita memakan dan meminum yang Allah anjurkan gitu ya, seperti yang tadi di awal telah dijelaskan. Yang kedua yaitu merusak jiwa, ya, merusak jiwa. Dampaknya psikologis ya. Nah, adapun yang ketiga yaitu tadi telah dijelaskan bahwa mengganggu kesehatan tubuh. Sudah dijelaskan juga ya bahwa memang makanan yang haram itu dapat berefek sampingnya itu berkepanjangan gitu, baik itu bagi tubuh kita maupun kesehatan jiwa kita. Adapun yang keempat yaitu menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu contoh ya, sering ditemukan di dalam berita gitu bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi minuman yang beralkohol kan sudah pasti memabukkan. Nah, yang memabukkan itu kita tidak dapat berpikir secara jernih. Nah, maka sering ditemukan ketika orang yang mabuk lalu mengendarai mengendarai motor, mobil. Nah, sering ditemukan kecelakaan. Nah, dikarenakan dia mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, sudah jelas bahwa minuman yang beralkohol itu yaitu memabukkan dan dapat menghilangkan pikiran jernih kita gitu. Nah, sebelum ditutup untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin menjelaskan inti dari materi tentang makanan dan minuman yang halal serta haram ini? Disilakan. Ya, nah Herda silakan. Ini semuanya sudah ditulis? Nah, sudah ya. Nah, ya silakan kepada Nahenda untuk menjelaskan inti dari materi pada pertemuan hari ini. Silakan. Jadi hari ini itu kita tadi sudah membahas macam-macam makanan atau minuman yang halal dan haram. Nah, salah satu contoh makanan yang halal itu kayak yang buat menyehatkan buat diri juga ya Bu, kayak daging, buah-buahan, sayuran, susu. Nah, kalau makanan yang haram itu contohnya kayak segala sesuatu yang berasal dari babi dan segala sesuatu yang memabukkan atau yang disebut dengan khamar. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Nahenda yang telah menjelaskan inti dari materi pada hari ini tentang makanan dan minuman yang haram. Ibu harap apa yang telah kita pahami, yang telah tadi Nahenda ucapkan itu dapat diamalkan dan dijalankan di dalam kehidupan kita. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Oh iya, sebelum ditutup, Ibu ada tugas. Tugasnya itu ada pilihan ganda serta ada esai. Nah, nanti tugasnya itu tertera di dalam buku paket PAI. Anak-anak juga pasti punya kan? Di bawah kan bukunya? Di bawah. Nah, di situ ada ya di bab makanan dan minuman yang halal serta haram. Untuk pengisiannya dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perjalanan dakwah Rasulullah selama di Mekah, seperti itu ya. Boleh dibaca-baca juga. Itu. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.